balik lagi di channel PPKanthropus. Kali ini gue ingin bahas tentang sebuah wearable device. Itu adalah smartwatch dari ZTE dengan nama ZTE Quartz atau kodenya ZW10. Nah, jadi yang ingin gue bahas adalah kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari kelebihannya dulu deh ya. Jadi yang pertama, kelebihannya adalah desainnya. Menurut gue si ZTE Quartz ini desainnya simple banget. Dan buat lu yang pingin tampil sporty atau tampil elegan dengan jam ini, sebenarnya bisa. Karena jam ini desainnya kan polos kan, dia menggunakan aluminium. Terus juga bawahnya kayaknya plastik ya. Di bagian bawahnya, atasnya tapi aluminium. Terus juga tombolnya cuma satu doang. Nah, buat sporty atau enggaknya, tinggal lu atur dengan menggunakan talinya. Lu bisa pakai tali karet atau tali kulit dengan ukuran 22 mm. Itu banyak banget di Tokopedia, di Shopee banyak yang jual. Selanjutnya adalah user experience-nya yang menurut gue oke banget. Karena pertama dari layarnya dulu. Dia 400x400 pixel dengan bentang layarnya adalah 1,4 inci. PPI-nya lumayan padat dengan 440 ppi dan dia layarnya udah OLED. Dimana OLED berarti hitamnya pekat banget dan bisa menggunakan always on display. Jadi keren abis ya layarnya menurut gue. Terus selanjutnya adalah dia pengoperasiannya smooth banget karena ditenagai oleh Snapdragon Wear 2100. Nah ini udah oke nih ya. Terus juga si RAM-nya adalah 768 MB. Ya RAM-nya cukup ya, seperti smartphone di tahun 2010 mungkin. Dan juga si internalnya 4 GB. Loh, kok ada internal storage-nya? Ya, karena lu bisa download aplikasi via Play Store di dalam sini. Tapi Play Store untuk Android Wear. Karena si OS-nya adalah Android Wear dari Google. Jadi di sini lo bisa menggunakan beberapa fitur dari Google. Contohnya yang paling sering dipakai sama gue adalah Google Maps. Ketika gue naik motor, nyasar, Google Maps di tangan bisa. Terus juga Google Voice, ketika lagi gabut, lo tinggal ngomong oke Google, berapa tinggi Monas? 132 meter. Atau bisa mencet tombol di pinggir sebagai triggernya. Dan yang paling gue senang adalah semua aplikasi di handphone lo, notifikasinya bisa lo lihat. Di sini juga lu bisa balas chatnya dengan keyboard atau dengan suggestion yang udah dikasih oleh si Google Keyboard di dalam sini. Dan itu pinter banget, serius. Dia kalau misalnya pertanyaannya apa, jawabnya apa, itu kadang-kadang nyambung gitu. Nggak kadang-kadang sih, sering banget nyambung. Nah itu yang gue suka banget. Dan salah satu yang gue suka terbaru ini adalah update-nya. Dia menyertai dengan hand wash timer dan juga hand wash reminder kalau nggak salah ya. Gue sempat nyobain hand wash timernya, itu kepake banget di kala pandemi kayak gini. Lu cuci tangan gimana bersih atau enggaknya dari situ. Nah kalau ngomongin tentang cuci tangan, ini udah aman banget karena sertifikasinya adalah IP67, dimana si ZTE Quartz ini dia udah anti air dan juga anti debu. Kalau di Google itu IP67 water and dust resistant up to 1 meter for 30 minutes. Itu udah oke banget untuk harga 1 juta bekasnya. Sampai ngomong harganya lagi. Nggak apa deh, bocoran. Nah selanjutnya yang gue suka juga adalah ya harganya sih. Harganya gue dapat bekas ya, walaupun bekas masih bagus sih pada saat itu ya. Dengan harga 1 juta doang gue bisa dapetin kelebihan yang tadi gitu loh. Tapi tenang ya, jangan berpikir bahwa kok dilebih-lebihin, kok dipuji-puji terus. Santuy. Gue juga nemuin beberapa kekurangan dari si ZTE Quartz ini. Yang pertama itu adalah gak adanya heart rate monitor. Heart rate monitor atau monitor detak jantung. Jadi di balik jam ini, di bawahnya itu cuma ada pin konektornya ya. Terus juga kosong ya. Walaupun ada Google Fit di dalamnya, Google Fit di dalam sini cuma bisa dipakai buat lari doang, olahraga dan beberapa fitur Google Fit
yang ada dalam sini gitu ya, kecuali yang melibatkan heart rate monitor karena dia nggak ada pendeteksi detak jantungnya. Buat gue sih nggak kepake ya, karena gue jarang olahraga. Terus juga karena ini sih sebenarnya kekurangan ketika beli bekas ya. Jadi dari awal kemarin ketika gue beli bekas adalah penggunaan si baterainya yang menurut gue boros untuk seukuran jam. Setahun kemarin itu gue bisa ngecas 1 kali sehari lah, cukup gitu ya, dengan notifikasi gue yang jarang-jarang gitu ya, karena masih jomblo mungkin ya tahun-tahun kemarin. Tapi tahun ini karena gue udah punya pacar dan notifikasi masuk, itu ngecasnya coy 1 kali bisa 1 hari bisa 2 kali buat ngecasnya. Baterainya boros banget, boros seboros-borosnya. Sehari 2 kali ngecas jam tangan doang. Ya, itulah ya pengalaman gue tentang menggunakan ZTE Quartz ini bekas ya. Gue harus tekanin ini bekas, gue beli di Tokopedia dengan harga 1 jutaan. Ya, ini udah paling cocok, bisa lo cobain kalau misalnya lo pengen beli ya. Tapi itu, ingat, kalau bekas ya kita nggak tahu yang pakai sebelumnya kayak gimana ya. Oke, segitu aja, bye.